Apakah setiap muslim wajib berdakwah walaupun masih baru mempelajari sunnah? Karena ada hadis yang mengatakan sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dakwah seperti apa yang bisa dilakukan oleh setiap muslim? Sudah saya bahasakan tadi ya. Yang antum kuasai saja. Misal di sub masalah bab solat, antum sudah pelajari bab solat itu. Makanya di dalam web yang kita angkat, yang kami angkat web saya di www.khalilbasalama.com itu, kita coba bahas per kitab. Kitab Minhajul Muslim, kitab Bulughul Maram, kitab Kabair. Tujuannya untuk antum bisa ikutin tuh, gitu kan? Jadi bisa diikutin. Nah, nanti perbahasan sudah jelas. Oh, ya ini dalilnya. Ya, ini bahasan tentang sholat, ini bahasan tentang puasa. Yang antum kuasain punya dalil, maka sampaikan. Nah, itu saja. Dan jangan bicara yang tidak punya ilmunya. Ustaz, buku kisah Mus'ab bin Umair karangan siapa yang sunnah? Kalau khusus saya tidak tahu ya, kalau khusus. Karena memang selama ini kebanyakan buku-buku induk ya, seperti Syiar Alam Nubala ya, buku-buku induk yang menceritakan seperti Tahzibut Tahzib yang membicarakan tentang biografi orang-orang saleh di kalangan sahabat dan tabi'in serta tabi'in ini memang bicara secara lengkap mereka semua. Kalau khusus saya belum temukan, tapi tokoh-tokoh tertentu seperti misalnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Khulafaur Rasyidin, 10 Jamiul Surga ini biasa sudah disebutkan. Kalau Mus'ab saya pribadi belum temukan, mungkin keterbatasan saya gitu kan. Tapi bukan di depan antum insya Allah ini sudah cukup untuk dibaca. Pada bahasan atau kajian bulan lalu tentang sahabat dari golongan budak. Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu dijelaskan Salim menikah dengan sepupu Abu Hudzaifah. Siapakah namanya? Sama sepupu Abu Hudzaifah itu kalau saya tidak salah Zainab. Bagaimana cara Anda memmotivasi teman yang sudah mendapatkan hidayah? Kalau sudah dapat hidayah nggak perlu dimotivasi. Tinggal jalan sama-sama saja insya Allah. Yang dimotivasi itu justru orang yang kendor, yang belum dapat hidayah atau yang lagi futur ya, yang lagi jauh dari hidayah. Suami dari anak Nabi SAW, Zainab, awalnya adalah orang kafir. Kenapa Nabi merestui pernikahan mereka dari awal? Apakah suami Zainab dulu menyembah berhala? Namanya As atau Abul As, terkenal, gitu kan? Jadi menikahnya Zainab radhiyallahu anha dengan suaminya Abul As radhiyallahu anhu, karena dia masuk Islam nanti setelah perang, setelah ditawan oleh kaum muslimin, itu memang sebelum datangnya wahyu dan sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi, jadi menikah. Dan kita tahu pada saat itu pun Nabi SAW untuk belum diutus jadi Nabi, Khadijah radhiyallahu anha juga belum dalam keadaan Islam, Apakah mereka menyembah berhala? Allah alam, ini butuh rincian dalil secara khusus. Tapi yang jelas memang pada saat itu belum ada wahyu yang turun. Bagaimana cara mendakwai keluarga yang masih melakukan bid'ah? Tidak usah dikasih contoh ya dalam pertanyaannya. Jadi nasihatin apa adanya. Tugas kita hanya menyampaikan target dakwah penyampaian. Ya, sisanya adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah antum dakwah targetnya penerimaan, karena kalau tidak diterima kita kecewa. Ya, kita akan kecewa. Gitu kan? Belum masuk waktu? 5 menit lagi. Baik. Jadi sampaikan saja teman-teman sekalian, sampaikan apa? Setahu saya ini tidak ada sunnahnya, gitu kan, diingatkan. Dan yang ada sunnahnya itu yang seperti ini. Dan usahakan dalam berdakwah juga teman-teman sekalian selalu kita punya solusi ya, solusi. Jadi kita ingatkan kepada perbuatan sunnah, ya itu jauh lebih baik daripada kita menghardik dari masalah bid'ahnya. Itu lebih baik. Datangkan pengganti untuk dia tinggalkan perbuatan yang salah. Bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam proses hijrah? Proses hijrah kita sementara terkadang selalu ada godaan untuk kembali berbelok dan melakukan dosa atau hal yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Harus tegar, karena syaitan itu lemah. Syaitan hanya membisikkan, jangan terpengaruh dengan dia. Diingatkan, digambarkan, isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teringat masa lalu dulu berzina, masa lalu dulu pacaran, masa lalu minum khamr, masa lalu apalah segala macam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lawan, gitu kan? Kemudian tadi saya bilang, usahakan selalu hadir majelis ilmu, bentuk komunitas dan amalkan ilmunya. Ini penting, sehingga nanti insya Allah kita akan terjaga. Ada seorang ustadz, setiap kata-katanya selalu dengan dalil sunnah dan Al-Quran. Akan tetapi tingkah lakunya tidaklah sama dengan apa yang dia ucapkan. Apakah kita masih wajib mendengar atau mengabaikan saja?
Tentu saja yang kita ambil adalah sesuatu yang kita tahu ada dalilnya, ilmu, gitu kan? Kalau masalah kita tahu dia tidak mengamalkannya, ya Allahu alam, tidak boleh dipukul rata. Mungkin ada sesuatu alasan udur, kita tidak tahu. Kalau antum merincikan benar-benar dia tidak lakukan padahal dia tahu dalilnya, jangan ambil ilmu dari dia. Orang ini bukan qudwah, bukan suri tauladan. Tapi jangan spontan. Saya pernah gini teman-teman, punya pengalaman pribadi. Saya pernah selesai sholat di Masjid Nabawi, subhanallah saya keluar, kemudian saya lihat ada satu orang syekh, tapi saya tidak kenal beliau siapa, waktu saya masih kuliah di Madinah. Beliau keluar dari Masjid Nabawi dan rupanya beliau butuh kamar kecil. Saya waktu itu mengejar untuk bertanya, pikiran saya adalah sederhana, saya ingin mengejar beliau menggunakan waktu jalan dari pintu masjid ke kamar kecil. Pada saat saya datang, assalamualaikum syekh, saya jawab, terus dijawab sama dia, waalaikumsalam. Terus saya bilang saya mau bertanya, dikasih isyarat. Maksudnya saya belum bisa sekarang, gitu kan? Saya itu sempat sejenak terpukul, kenapa ya ditolak padahal ini pertanyaan agama gitu. Baiklah, berjalan waktu saya mengekang perasaan itu dan sampai subhanallah saya mulai terjun di dakwah, saya mulai mempelajari agama ini lebih dalam. Kemudian baru saya tahu, emang subhanallah ada keadaan-keadaan tertentu kita nggak bisa menjawab, gitu kan? Mungkin pada saat itu kalau kita bersangka baik dengan saudara kita, mungkin dia kebelet kencing, kebelet buang air besar, memang tidak layak, atau mungkin subhanallah maaf ada ludah di mulutnya yang dia harus buang. Ya kita tidak tahu karena dia berikan isyarat, gitu kan? Nah, jangan sampai karena perbuatan seperti ini terus tiba-tiba antum vonis orang ini tidak baik. Misal contoh, gitu kan? Jadi kita harus tahu pasti dulu. Kalau antum pastikan jelas dia tahu dalil tidak dikerjakan depan mata, maka jangan ambil ilmu dari dia. Saya sudah bertobat dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dijalankan masa lalu. Baru saja saya hijrah, saya menyesal dengan perbuatan yang lalu. Saya tidak akan mengulangi. Saya juga tinggalkan apa sih? Saya coba melakukan amal-amalan belajar ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa hati saya belum tenang? Selalu galau dan gelisah, ada saja yang terjadi. Apa masih banyak dosa yang melekat? Bagaimana hati saya bisa mendapatkan ketenangan yang sebenarnya? Iya, kalau galau itu masih ada dosa. Galau itu jawabannya karena masih ada dosa. Jadi antum berbanyak istighfar, lebih ikhlaskan lagi, gitu kan? Salah satu ini sebagian ulama mengatakannya dalam masalah tazkiyatun nafs, salah satu yang bisa dikatakan dosa itu masih ada kalau seseorang masih terbayang-bayang. Berarti dia masih punya bekas, gitu. Maka coba beristighfar kepada Allah SWT, murnikan niat. Karena kalau kita betul-betul sudah taubat nasuha dan Allah bersihkan, maka insya Allah kita berusaha ingat pun tidak teringat dosa itu. Allahu a'lam. Baik, pertanyaan terakhir di sini, bagaimana cara mendidik anak supaya rajin sholat? Karena selama ini jika disuruh sholat susah sekali. Ya tentu saja kita berusaha menyampaikan, menasihatin, membuat mereka cinta, memberikan contoh di depan mata mereka. Mulailah dengan kalau sholat ajak anak-anak, mulailah dengan menyebutkan fadilah-fadilahnya, dan kemudian berikan hadiah-hadiah berhubungan dengan masalah sholat itu. Mungkin begitu, Allahu a'lam. Allahu